Ya benar, ini 1 hari yang lalu. Saya ketinggalan berita. 1 hari yang lalu. Di pasal 1 sudah dikunci 1 Januari naik 12% 2025. Cuman di ayat 3 bisa loh 5 sampai 15%. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita balik lagi bahas pajak bersama seorang advokat pajak yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Ini Pak Rinto Mafia Ikan. Selamat pagi Pak Rinto Mafia. Selamat pagi Mas Guru Gembul. Iya, tapi ini ditontonnya kayaknya nggak akan pagi-pagi. Pak, kita langsung aja Pak bahas bahwa sekarang sedang diambang, sudah hampir dijalankan bahwa PPN akan naik 12%. Tahun depan awal ya? Betul Mas Awan. Mas Januari Guru Gembul. Mas Januari. 1 Januari Mas Guru Gembul. Iya, ini pro kontranya banyak sekali, termasuk kemarin PDIP tiba-tiba kontra gitu, padahal dulu-dulu tuh dia tuh setuju kalau soal pajak naik. PDIP itu jadi sekarang setuju atau tidak setuju pada kebijakan itu tergantung apakah dia oposisi atau tidak gitu. Tapi kita sebenarnya tentu saja kita tidak berpihak, maksudnya kita tidak oposisi, kita juga tidak pro pemerintah, kita mah ya mengkritisi dan mengapresiasi apa yang layak untuk direaksikan gitu. Nah sekarang Pak, kita mulai dari pertanyaan yang paling sangat sederhana. Layak nggak memang PPN kita itu naik sampai 12%? Dari 11% ke 12% itu layak atau enggak? Ya, kalau bicara layak apa tidak, seperti ini Mas Guru Gembul, nanti kita akan disudutkan di sisi hukum Mas Guru Gembul. Jadi secara hukum, di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang Klaster PPN, itu sudah mengamanatkan Mas Guru Gembul. Jadi itu kalau dibaca pasal 7 ayat 1 poin B, itu PPN akan naik 12% pada 1 Januari tahun 2025. Jadi secara hukum memang sudah tidak ada negosiasi Mas Guru Gembul. Jadi kalau misalkan kita komplain bisa diusir dari Indonesia ya? Betul Mas Guru Gembul. Jadi kita harus ngomong secara hukum dulu Mas Guru Gembul. Kalau kita ngomong narasi nanti kita kena di ini Mas undang-undang. Ini kan undang-undang PPN klaster harmonisasi perpajakan klaster PPN Mas Guru Gembul. Jadi itu sudah 1 Januari 2025 harus naik 12%. Nah, sementara kita lihat di pasal 7 ayat 3, itu nanti kalau bisa ditayangkan dari admin, nah itu tarif PPN-nya itu tadi ini Mas Guru Gembul bisa 5 sampai 15%. 5 sampai 15%. Jadi 5 sampai 15% itu bisa diakomodir dalam undang-undang ini Mas Guru Gembul. Cuman di ayat satunya sudah dikunci 1 Januari harus naik 12%. Seperti itu Mas Guru Gembul. Jadi kalau misalkan sekarang itu di media sosial ramai, kemudian ada perdebatan partai politik dan sebagainya, sebenarnya udah nggak relevan ya, kan udah pasti itu ya. Pasti sudah Guru Gembul. Sudah pasti ngapain Guru kita ngobrol ini Pak. Nah, jadi ini Guru Gembul. Sekarang kan gini, mungkin kalau ekonomi lagi membaik, mungkin rakyat tidak akan teriak Mas Guru Gembul. Nah, ini kan karena dari berbagai parameter itu kan pertumbuhan ekonomi melambat, banyak usaha gulung tikar, UMKM tidak berkembang, banyak pasar tutup, banyak beberapa asosiasi seperti YLKI dan Apindo sudah menyuarakan, termasuk kami dari IWPI, bahkan kami sudah surat ke Presiden gitu Mas Guru Gembul. Nanti dari admin juga bisa ditayangkan surat saya ke Presiden dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Nah, itu sudah saya kasih caranya untuk merubah ini Mas Guru Gembul. Tapi kalau by law, by hukum, itu kita sudah tidak ada dispute lagi. Makanya kalau menyambung lagi PDIP tadi, kok sekarang tiba-tiba PDIP kontra. Terus dari pemerintah ngomong itu menaikkan PPN itu sudah ini dari DPR yang menaikkan, bukan dari kami pemerintah Mas Guru Gembul. Kayak lempar bola. Terus kemarin ini lagi kan dari Gerindra ngomong bahwa yang mengusulkan itu loh dari PDIP gitu. Iya. Ya itulah. Itu seperti ini Mas Guru Gembul. Jadi kalau dari undang-undang itu usulannya, apalagi ini tentang pajak ya Mas Guru Gembul ya. Kalau saya lihat berkaca dari 2007, itu pajak itu nggak mungkin DPR itu secanggih itu Mas Guru Gembul. Pasti usulan dari pemerintah. Mas Guru Gembul. Memang DPR bisa mengusulkan perubahan undang-undang atau membuat undang-undang baru. Cuman kalau tentang pajak ini pasti usulan dari pemerintah. Ya, jadi kalau melihat narasi dari Gerindra, DPR dari Gerindra dan dari PDIP Mas Guru Gembul, saya masih cenderung setuju dengan yang dari PDIP. Saya bukan membela PDIP ya, itu pasti usulan dari pemerintah, walaupun ketua panjanya
Nah, walaupun ketua panjangnya mungkin orang PDIP, ketua panitia kerja. Jadi nanti setelah usulan dari pemerintah itu biasanya usulan dari presiden, Mas Guru, surpres, surat presiden. Itu mengusulkan aku mau buat ini undang-undang harmonisasi perpajakan tentang klaster PPN. Itu usulannya itu dari pemerintah, Mas Guru Gembul. Nah, tapi itu sudah ya gimana? Ya, itu sudah lengkap mohon maaf, maksudnya ininya. Ya. Ya, terlepas siapa yang mengusulkannya gitu, tadi saya sebenarnya hanya nyindir aja. Maksudnya terlepas siapa yang mengusulkannya, siapa yang membangunnya, itu nanti kita di pertengahan kita bahas. Oke, siap. Pertanyaan saya sebenarnya adalah, kalau misalkan Bapak tadi bilang bahwa PPN naik itu justru dalam kondisi situasi masyarakat yang lagi lemah, yang lagi krisis, yang lagi banyak gulung tikar, yang perusahaan-perusahaan pada bangkrut dan lain sebagainya itu. Nah, bukankah itu juga sebenarnya berlaku negara kita? Jadi negara kita juga kan lagi krisis, lagi kurang duit, lagi mau membangun tapi utangnya banyak, duitnya kurang, APBN-nya dikorupsi dan sebagainya. Nah, itu kan alasan kita naikkan PPN 12% itu kan gara-gara negara lagi butuh duit kan? Betul Mas Guru. Dan butuh ini, karena kemarin pejabatnya juga banyak, Mas Guru. Kabinetnya kan lagi banyak tahun ini. Oh iya, untuk membiayai kabinet yang banyak ya? Betul, Mas Guru. Ya, dulu kita pernah bahas bahwa kabinet tuh layaknya 15 orangan udah memadai lah ya. Betul, Mas Guru. Tapi kita jadi sampai... Kalau kita tadi bicara, nyambung lagi pertanyaan Mas Guru yang awal tadi, jadi kalau by the law sudah tidak bisa dirubah, Mas Guru. Nah, tapi kalau by data dari analisis ini ya, parameter untuk menunjang apakah layak naik, itu banyak parameter menunjukkan tidak layak naik, Mas Guru. Karena kenaikan PPN ini, narasi di pemerintah kan naik, kan hanya cuma naik 1% harga barang, Mas Guru. Iya. Nah, tapi kalau dari sisi penerimaan pajak, Mas Guru, naik nilai pajaknya itu adalah 9%. Nah, itu saya tuh agak kurang jelas itu gimana Pak, kok bisa naik 1% tapi jadi naik 9% itu gimana ceritanya? Kalau naik 1% itu naik harga barangnya, Mas Guru. Misalkan harga barang 100.000 paling gampang. PPN-nya 11% berarti kan 11.000, jadi harganya 111.000. Nah, sekarang nilai pajaknya kalau naik 12% itu kan menjadi 12.000 PPN-nya. Jadi kan menjadi harga barangnya 112.000. Harga barangnya naik dari 111.000 ke 112.000, Mas Guru. Naik 1.000 dari memang. 111.000 ke 112.000 kan? Harga barangnya, cuman nilai PPN-nya, nilai pajaknya itu 1.000 dibagi 11.000, itu 9%. Yang dikejar pemerintah itu maksud Mas Guru Gembul. Oh, jadi lebih gede ya? Iya, nilai pajaknya kan yang dikejar ini kan pajaknya, Mas Guru Gembul, bukan nilai barangnya. Kalau barang mah terserah pasar, gitu. Tapi yang dikejar kan nilai PPN yang masuk, nilai pajaknya yang masuk. Jadi nilai pajaknya biasanya pemerintah itu dapat 11.000, sekarang dapat 12.000. Itu dari sisi pemerintah naik 9%. Kalau dari sisi masyarakat, menurut narasi pemerintah itu harga barang naik 1%. Itu, Mas Guru Gembul. Itu narasi yang dibangun seperti itu. Tapi gini lah, oke lah, ceritanya kita memang lagi, ya negara juga lagi butuh duit, makanya negara ngambil dari rakyat yang juga butuh duit gitu. Tapi kan kemarin pemerintah bilang ini salah paham, hitung-hitungan Bapak itu juga salah paham, karena PPN itu gak nyasar semua orang, tapi hanya golongan atas saja, Pak. Oke, gini Mas Guru Gembul, ini karena kebetulan saya kan bergelut di pajak sudah agak lama, Mas Guru Gembul ya, sudah hampir 2 tahun ini. Contohnya gini Mas Guru Gembul, harga barang saat ini 100.000, naik PPN-nya dari 11% ke 2%, dari 111.000 ke jadi 112.000. Ya, itu kalau barangnya itu tidak terdiri dari komponen-komponen yang naik, Mas Guru. Misalkan, contoh lah, barangnya ini barang, misalkan mebler ada kayunya, ada peliturnya, ada ongkos kirimnya. Lah, itu naiknya itu bisa tidak terkendali, Mas Guru Gembul. Kecuali kalau barangnya ini dari pertanian diolah menjadi, misalkan pertanian ketela, jadi getuk dijual, itu cuma satu komponen. Tapi kalau barangnya ini melibatkan banyak komponen, misalkan televisi, ada PCB-nya, ada spare part apa yang lain, ada ini plastiknya, itu naik semua, Mas Guru Gembul. Itu apakah pemerintah bisa menjamin naiknya 1%? Ya, misalkan gini nih, handphone saya dulu 1 juta, PPN-nya 11%, naik 1%, nanti 1%, berarti itu termasuk pulsanya, termasuk pemancarnya, naik 1% semuanya gitu? Betul.
Ya, Lah, tapi maksudnya untuk membuat handphone kan ada banyak komponen. Nah, iya. itu kan kalau komponennya naik, otomatis saya, misalkan saya pengusaha ini Mas Guru ya, akan saya naikkan harga jual saya. Jadi PPN itu yang akan terimbas pasti adalah golongan konsumen akhir. Termasuk sembako nanti akan naik. Karena apa? Contohnya BBM industri. Ini kan dinaikkan. Lah, itu BBM untuk biaya produksi dan lain-lain. BBM kendaraan bermotor. Lah, ongkos angkut kan naik. Sembako ini kan tidak menutup ini. Banyak komponen dari biaya angkut, Mas Guru Gembul. Misalkan dari Jakarta dipindah ke Sumatera, itu kan akan naik biaya kirimnya. Harga barangnya otomatis naik. Seperti itu, Mas Guru Gembul. Tapi Bapak ada nggak hitung-hitungan? Ini kan gini ya, seperti yang tadi dibilang pemerintah, yang naik tuh nggak semua, hanya sebagian dan itu hanya untuk kalangan atas. Kemudian Bapak mengatakan bahwa untuk kalangan atas pun, karena kalangan atas itu bisnis dan bisnisnya juga untuk kalangan bawah, sehingga nanti pasti naikin harga dan berimbas ke kalangan bawah. Itu hitungan Bapak kan? Betul. Enggak, gini Guru. Ini Mas Guru salah paham. Sekarang salah paham. sejak konferensi pers kemarin, hari Senin kemarin, Senin minggu lalu, itu sudah diadakan konferensi pers Mas Guru. Jadi sekarang itu PPN naik semua barang. Jangan lupa ya, naik semua barang. Oh, saya ketinggalan berita kan? Ini naik. Saya ini di komputer saya sambil searching. PPN naik semua barang. Nomor semua barang, kecuali ada beberapa yang pajaknya ditanggung pemerintah 1% DTP. Contohnya minyak kita, tepung terigu, gitu Mas Guru. Jadi sekarang beda narasinya. Itu mungkin Mas Guru 1 bulan yang lalu. Ini yang terbaru, itu naik semua, iya, Mas Guru. Iya benar, ini 1 hari yang lalu. Saya ketinggalan berita. 1 hari yang lalu dan 5 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, Ditjen Pajak PPN 12% berlaku untuk semua barang yang kena tarif. Andai. Gitu Mas Guru. Jadi memang kalau kami dari pengamat, dari praktisi perpajakan dari sisi hukum, itu memang sudah nggak akan bisa direm Mas Guru. Makanya kan kami tanggal 27 November IWPI dan Partai X sudah berkirim surat ke Presiden Mas Guru Gembul. Itu setelahnya sudah saya kirim ke Mas Guru Gembul bahwa caranya adalah ada 3 solusi. Kalau dari sisi pemerintah melalui Presiden membuat Perpu Mas Guru Gembul. Kalau dari sisi DPR membuat rancangan undang-undang baru untuk merubah undang-undangan yang sudah ada ini Mas Guru Gembul. Jadi ada 2 solusi lama lagi ya. Kalau Perpu nggak lama, 1 hari bisa selesai. Oh gitu. Tapi Mahkamah Agung dulu juga pernah kok dalam 1 hari selesai Pak. Betul. Yang keputusan Mahkamah Agung itu. Oh iya. Yang calon ya itulah. Oke, terus Pak. Jadi seperti itu Mas Guru. Jadi kalau by the law, by hukum itu memang sudah tidak bisa dielakkan Mas Guru. Sudah harus naik itu loh. Memang harus ada goodwill dari pemerintah Mas Guru Gumbul. Dari Presiden terutama. Memang ini kebijakan dari zamannya Pak Jokowi. Karena Undang-Undang 2021 Mas Guru Gumbul. Zaman Pak Jokowi tapi dilaksanakannya di zaman sekarang. Iya, jadi Pak Jokowi membuat peraturan sudah disiapkan untuk penggantinya. Luar biasa itu Mas Guru. Ini saya harus kasihan atau apresiasi Pak Prabowo ini. Kalau gini. Nah, kan Pak Prabowo punya kewenangan untuk membuat Perpu tadi Mas Guru Gembul. Jadi kalau dari sisi hukum itu pasti ada solusi Mas Guru Gembul. Seperti itu. Oke, ya kalau gitu, ini Bapak punya hitungan nggak? Kalau kan tadi Bapak baru mengira-ngira bahwa kenaikan akan terjadi di semua lini dan bukan hanya 1%, karena 1% itu untuk 1 komponen dan setiap 1 komponen per komponen itu tidak bisa diatur. Nanti kan mungkin ada yang pengen masukin laba lebih dengan alasan PPN naik gitu kan, dan lain sebagainya. Bapak akan memperkirakan kita akan, ya misalkan dia produk akan naik berapa persen? Hitungan Bapak nih. Nah, kalau naik berapa persen itu tergantung nanti barangnya apa Mas Guru Gembul. Jadi kita kalau lihat kebutuhan dari masyarakat ini harus kita bedakan 3 Mas Guru Gembul. Ini teori dasar kita SD dulu Mas Guru Gembul. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya. Kebutuhan primer apa? Sembako tadi Mas Guru Gembul. Nah, kami kebetulan dari ini ya, kami juga bantuin dari beberapa Pemda. Itu data kami real time, Mas Guru. Data harga sembako di pasar. Itu kami punya. Nah, nanti kalau ada kenaikan PPN nanti, seminggu itu saya bisa analisakan. Berdampak nggak terhadap harga sembako? Itu seminggu sudah bisa saya tampilkan datanya. Nah, itu datanya dari pasar, Mas Guru. Kalau kebutuhan sekunder, itu bisa cari ini barang-barang yang dibeli melalui
online shop, Tokopedia, Shopee, Gojek, itu kami bisa ambil data dari situ Mas Guru Kumpul. Nah, kalau kebutuhan tersier itu apa? Ya itu seperti nonton bioskop, nonton musik, konser, itu Mas Guru Kumpul. Nah, Jadi itu seperti itu Mas Guru Kumpul. Ini berarti ini ya, yang kebutuhan primer beras itu naik nggak harganya nanti? Kan ada subsidi dan lain-lain gitu. Makanya kalau hitung-hitungnya pemerintah kan nggak akan naik. Nah, iya itu kalau harga barangnya kan memang kalau sembako itu memang adalah PPN yang dikecualikan Mas Guru Kumpul. Jadi sembako itu memang dari dulu itu memang sudah tidak dikenakan PPN. Jadi memang nggak ada terimbas PPN. Yang akan naik karena nanti biaya jasa angkutnya yang naik. Itu kan sekarang dari pabrikan atau dari gudang besar ke distributor ke pengecer itu kan pasti ada ada nilai tambah Mas Guru Kumpul. Itulah yang apakah pemerintah bisa menjamin tidak naik harganya? Ya. Ya. Kalau dari Kementerian UMKM ngomong tidak akan naik, nah itu berarti wah itu hebat untuk Mas Guru Kumpul. Jadi dia bisa memprediksi masa depan. kalau saya tidak berani Mas Guru Kumpul. Efek berantainya itu kan kita nggak tahu. Seperti itu Mas Guru Kumpul. Karena kalau kita melihat dari 3 profesi sebenarnya kan ada Mas Guru, ada pertanian ya, terus teknologi pengolahannya, terus baru dagang jual beli Mas Guru Kumpul. Itu kalau bahasa Arabnya saya lupa, ada ziroah, yang terakhir ini tijaroh Mas Guru Kumpul. Nah, kalau pertanian misalkan ini ketela tadi, ketela diolah menjadi ini geduk baru dijual. Nah, sebenarnya negara ini harus menjaga 3 profesi ini aja Mas Guru Kumpul. Ada pertaniannya dari alamnya, ada teknologinya mengolah hasil pertanian tadi, ada jual belinya. Nah, sekarang kalau kenapa kok saya tidak bisa memprediksi di tengah-tengah ini antara dari petani menjadi yang pengolah itu banyak makelar Mas Guru Kumpul. Nah, itu makelarnya berapa? Itu gimana saya suruh prediksi? Nah, terus dari sisi teknologi menjadi dagang jual belinya itu ada makelarnya lagi Mas Guru Kumpul. Itulah mengapa kita tidak akan bisa memprediksi seperti itu karena negara kita belum bisa mengontrol 3 profesi yang ini Mas Guru Kumpul. Antara petani, teknologi, pengolahnya sama yang dagangnya. Itu sebenarnya Mas Guru Kumpul. Nah, ini juga ada pertanyaan sih Pak dari teman saya nih. Maksudnya sederhananya gini, daripada kita naikin PPN, mendingan kita bersihkan saja para koruptor pajak gitu. Itu kan penerimaan pajak bisa jauh lebih besar ya? Gitu nggak sih? Bisa Mas Guru Kumpul. Karena kan gini Mas Guru Kumpul, faktor penerimaan negara ini kan bukan hanya PPN, ada PPH badan, ada PPH orang pribadi. Sangat banyak Mas Guru Kumpul. Nah, cuma 82% itu kan dari pajak. Lah PPN itu kalau tidak salah hitung-hitungan ini yang saya dapat datanya itu 775 triliun Mas Guru Kumpul. Oh. Nah, kenapa menaikkan 1%? Nah, kenapa kok menaikkan 1%? Yang dia kerja adalah 9% sebenarnya. Jadi dia harapkan tambahnya sekitar 75 triliun. Seperti itu Mas Guru Kumpul. Jadi kita ngomong dari ngejar 850 triliun. Betul. Jadi kalau dari tahun 2023 itu 775 triliun dinaikkan 1%. Nah, naik pajaknya. Tapi kan kalau dari sisi penerimaan negara itu naiknya 9% dari nilai pajaknya yang tadi 1.000 dibagi 11.000 kali 100% kan 9%. Ini kita ngomong dari sisi pendapatan negara ya, dari pajak PPN. Kalau dari sisi harga barangnya beda lagi Mas Guru Kumpul. Itu kan nanti akan diserahkan ke pasar kan, mekanisme pasar nanti. Tapi kalau penerimaan negara dari sisi PPN yang dikejar adalah 9% tadi Mas Guru Kumpul. Makanya dia langsung ketemu hitung-hitungannya naiknya 75 triliun. Kalau naik PPN 1%. Dari 775 triliun jadi 840 T. Seperti itu Mas Guru Kumpul. Iya, jadi maksudnya gini, dari PPN aja kita naikin 1% itu adalah untuk dapat 75 triliun. Hitungan Bapak itu. Nah, ini saya sambil googling nih. Di sini untuk satu kasus kebocoran pajak bisa sampai 700 triliun. Kemudian pajak hiburan 9 triliun per tahun. Kemudian ya banyak ini, tapi kebanyakan ini sampai tembus puluhan triliun atau ratusan triliun untuk kebocoran pajaknya. Ini benar nggak sih Pak, bocornya pajak itu tuh sampai sebanyak itu?
Jadi kalau pajak itu gini Mas Guru Gembul, karena kan pajak ini yang dinaikkan PPN itu kan apa ya, tax ratio kita kan masih kecil. Tax ratio itu apa? Jadi orang-orang ngitungnya itu kan yang bayar PPN kan yang BKP, apa PKP, pengusaha kena pajak. Jadi kalau Mas Guru Gembul omsetnya pengusaha ya, omsetnya nggak sampai 4,8 miliar per tahun, itu kan nggak perlu wajib PKP. Jadi nggak perlu mengeluarkan PPN. Nah, karena basis pajak kita itu masih kecil, tax ratio kita sekitar berapa? 10% ya Mas Guru Gembul ya? 10 atau 11%. Di negara lain kan bisa sampai 16%, ada yang 20% ke atas gitu loh. Nah, itu naikkan PPN nanti akan menyasar ya orang-orang itu saja Mas Guru Gembul yang kena PPN. Seperti itu Mas Guru Gembul. Cuman gitu ya. Kenaikan PPN ini yang paling penting adalah konsumen akhir Mas Guru Gembul, yang itu tidak bisa kita prediksi Mas Guru Gembul. Kalau kita kaum menengah ke atas itu naik itu nggak ada masalah Mas Guru Gembul, karena misalkan saya Mas Guru Gembul ya, PPN naik. Saya harga jual barang saya naikkan Mas Guru Gembul. Itu Mas Guru Gembul. Otomatis kan akan mengcover kenaikan PPN tadi itu Mas Guru Gembul. Jadi orang-orang yang produktif ini biasa-biasa saja Mas Guru Gembul. Seperti itu. Jadi yang terefek adalah pekerja. Saya punya pabrik rokok, pajak dinaikin. Ya saya malah ketawa aja karena nanti dikasih pajaknya itu sama yang membelinya gitu kan ya. Betul Mas Guru. Makanya konsumen akhir yang kasihan Mas Guru Gembul. Karena tidak bisa kita prediksi itu loh. Kecuali makanya untuk menghadapi kenaikan PPN itu makanya kemarin ada ini kan ya, tagar frugal living itu Mas Guru Gembul, yang tahan ini beli-beli selain kebutuhan primer. Jadi yang kebutuhan sekunder, handphone, tersier, nonton bioskop, nonton konser itu ditunda dulu. Itu kan untuk mengerem ini Mas Guru Gembul. Iya, pajak semuanya jadi harga-harga pasti semuanya naik gitu ya. Betul. Terus kalau tadi Mas Guru Gembul pajak hiburan dan lain-lain, itu pajak daerah sebenarnya Mas Guru Gembul. Oh, pajak daerah. Oh iya. Ya, pajak hiburan, pajak resto itu pajak daerah Mas Guru Gembul. Lah, ini yang menarik Mas Guru Gembul, yang saya sikapin. Ini mungkin sudah diprediksi sama pemerintah sebelumnya Mas Guru Gembul. Jadi 2025 akan dinaikkan PPN ke 12%. Otomatis ini akan banyak berontak lah. Otomatis kan penerimaan pajak akan menurun. Lah, itu sudah disiapkan tahun depan ini juga ada namanya opsen pajak atas kendaraan bermotor. Jadi itu naik 66%. Itu pajak kendaraan bermotor akan diserahkan ke daerah. Seperti itu Mas Guru Gembul. Itu orang ini tidak fokus ke sana. Contohnya pajak kendaraan bermotor itu misalkan dari harga mobil 100 juta Mas Guru Gembul, itu kan maksimal bisa dikenakan pajak sampai 2 juta. Itu Mas Guru Gembul. 2%. Nah, sekarang itu pokoknya yang sekarang ini ya berlaku hitungannya 1,6%. Rata-rata itu di daerah-daerah itu 1,6%. Nah, sekarang dikembalikan menjadi angka 1,2%. Jadi pajak harga mobil 100 juta itu 1,2 juta, cuman ditambah 66%. Jadi 1,2 kali 66%, Mas Guru Gembul. Itu jadi gede dong, jadi harga mobilnya jadi sekitar 1,9. Iya, seperti itu Mas Guru Gembul. Kalau yang daerah menerapkan 1,6 itu akhirnya besar gitu Mas Guru. Kalau Jakarta katanya sudah menerapkan maksimal, dia 2%. Jadi akhirnya turun sedikit. Nah, itu tergantung daerahnya. Ini nanti PPN ini eskalasinya akan berlanjut dengan ini pajak kendaraan. Akan menurun juga ini penjualan kendaraan juga. Oh, jadi daerah Oh iya, oke. Saya runutkan dulu Pak sedikit Pak. Saya agak ngeblank. Jadi yang pertama pajak PPN dinaikkan dan pemerintah sudah tahu ketika ini dinaikkan akan terjadi polemik, diskusi, termasuk juga akan semakin sedikit yang mau bayar pajak. Betul, Mas Guru. Bukan sedikit Mas Guru, akan menurunkan konsumsi yang tidak penting Mas Guru. Oh iya, akan mengurangi. Dan pemerintah sudah sudah memikirkan hal itu sehingga bahkan termasuk juga ya udah sekalian nanti dinaikin pajak kendaraannya itu juga udah disiapin. Betul. Gitu ya? Karena kan pajak kendaraan ini langsung untuk diserahkan ke daerah pajaknya. Kalau dulu kan ke pusat kembali ke daerah. Sekarang langsung ke daerah Mas Guru Gembul. Pusatnya itu kalau pajak kendaraan bermotor itu pusatnya provinsi Mas Guru Gembul. Sekarang langsung diserahkan ke kota kabupaten. Loh. Iya, berarti ini ya sistemik ya, bukan hanya pajak satu tapi juga nanti penambahan sekian, nanti yang konsumsi menjadi turun sekian, nanti yang dinaikin kendaraan itu semuanya udah ada dalam skema besar ya. Betul Mas Guru Gembul. Ini namanya terstruktur Mas Guru Gembul. Berarti ini sudah direncanakan sepertinya Mas Guru Gembul. Kalau saya mengamati. Contohnya tadi undang-undang PPN tadi. Di pasal 1 sudah dikunci 1 Januari naik 12% 2025.
Cuman di ayat 3 bisa loh 5 sampai 15%. Apa gunanya Mas Guru Gumbul? Ayat 3 tapi di ayat 1-nya udah dikunci. Jadi Kan konyol. jadi pasti naik 1%, tapi bisa aja naik 3 sampai 5%. Betul. Oh, di undang-undang boleh nggak konsisten gitu, Pak? Boleh Mas Guru Gumbul. Dibuatkan frasa seperti itu. Tapi kan kalau mau merubah tarif tadi, itu di pasal 4 sudah dijelaskan. Harus usulan pemerintah nanti diusulkan di rapat DPR, Mas Guru Gumbul. Cuman kan di ayat 1-nya yang poin B sudah dikunci, bahwa 1 Januari pokoknya 12%. Yang penting kan itu dulu. Nanti kalau entah naik 15% atau turun 8%, itu urusan belakangan. Tapi seakan-akan narasi yang dibangun oleh pemerintah dan DPR bahwa kami sudah peduli loh. Buktinya di undang-undang sudah kami akomodir ada 5-15%. Bahkan awal-awal itu Mas Guru Gumbul ada anggota DPR RI yang ngomong, bisa kok pemerintah tidak menaikkan PPN tanpa merubah undang-undang karena sudah ada yang ayat 3 tadi. Dia lupa itu ayat 3, ayat 1-nya harus naik. Bahkan anggota DPR pusing juga Mas Guru Gumbul. Saya ulang lagi sekali lagi karena ini cukup membingungkan buat saya. Jadi PPN tahun depan bisa naik sampai 5%, itu bisa? Tahun depan bisa saja Mas Guru Gumbul. Tapi kan diusulkan oleh pemerintah. Itu usulannya itu biasanya saat ini Mas Guru Gumbul. Yang maksud saya yang di undang-undang barusan itu, Pak. Di yang ayat 3 tuh. Bisa 5-15%. Coba saya pengen lihat undang-undangnya apa sih, nomor berapa Pak undang-undang? Sudah saya share tadi Mas Guru Gumbul, coba dilihat. Iya, tapi adminnya bukan saya, ini hilang adminnya. Jadi undang-undang apa tadi Pak? Undang-undang harmonisasi perpajakan. Nah, sudah saya WA. Dilihat di WA aja. Tahun 2021 ya? Ya. Undang-undang harmonisasi perpajakan tahun 2021 yang klaster perpajakannya halaman 67. Wah, susah saya. Saya bisa kabur dulu nggak sih? Ya, ntar saya WA lah. Ini saya WA. Oh iya, ini nih ada nih. Pasal 7 yang ke tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5%. Dan paling tinggi 15%. Beneran dong. Jadi beneran ya. Ada kata-kata itu ya? Ada Mas Guru Gumbul. Lah kalau 1% aja ini bikin polemik, bikin goncang dan akan efek domino untuk produk-produk yang lain bakal mahal. Lah nanti kalau jadi sampai 15% gimana? Itu ada undang-undangnya ya, 5-15% itu masih boleh ya? Masih boleh, tinggal pemerintah usulan ke DPR. Selesai, rakyat nggak usah sama rakyat bisa Mas Guru Gumbul. Ya karena udah ada undang-undangnya itu. Iya. Betul. Ada nggak sih yang bisa memberikan penjelasan, masa sampai 5-15% kan ngeri juga itu Pak. Kalau itu kan kalau di beberapa negara Eropa bisa ada sampai 16% Mas Guru Gumbul. Cuman kan harus dilihat Mas Guru. Jadi pemerintah tuh boleh mengenakan pajak ke masyarakat, tapi harus dilihat kemampuan bayarnya. Iya. Nah, kalau kemampuan bayarnya lemah, ini dipajakin terus, wah udah ini Mas kayak ini ya, ini diperes terus Mas. Iya. Sudah tidak kuat lah Mas rakyatnya Mas Guru Gumbul. Itu yang terjadi. Dan PPN ini kan yang PKP cuma berapa persen Mas Guru Gumbul? Perusahaannya PKP. Itu seperti itu Mas Guru Gumbul. Nah, itu harus dilihat datanya juga. Pemerintah harus jujur juga. Dari 70 juta wajib pajak yang sudah ber-PKP ini berapa persen? Karena yang akan berdampak PPN itu kan dari perusahaan ini ya, yang PKP, pengusaha kena pajak Mas Guru Gumbul. Cuman efeknya itu kan akan dirasakan saat ini di harga pasar. Nanti beberapa barang itu berapa naiknya harus dilihat. Seminggu ya, dievaluasi. Emang apa aja Pak? Perusahaan yang wajib pajak itu apa aja coba? Loh, kalau perusahaan itu kan ini Mas Guru Gumbul, ada yang PKP, non PKP. Nah, non PKP ini contohnya perusahaan yang CV ya. CV itu 4 tahun itu boleh non PKP Mas Guru Gumbul. Asal omsetnya nggak sampai 4,8 miliar. Kalau bentuknya PT itu dikasih waktu 3 tahun. Tapi kalau misalkan
tahun pertama dia omsetnya 5 miliar, tahun depan sudah harus PKP, Mas Guru Gembul. Nah, cuman rata-rata teman-teman pengusaha, Mas Guru Gembul, itu menyiasatinya, karena kalau PKP itu kan akan administrasi perpajakannya kan ribet. Mahal. Nah, Oh iya, nah dia tutup perusahaannya buat PT baru lagi. PT baru lagi tiap tahun buat PT baru ada. Seperti itu, Mas Guru Gembul. Itu sah nggak sih? Sah, secara hukum sah. Oh iya, iya. Secara hukum sah, itu Mas Guru Gembul. Oke, Pak. Ini pertanyaan terakhir, ini udah cukup lama sih. Ini pertanyaan terakhir. Ya, ini pada akhirnya kita kan hanya jadi berwacana aja ya, karena memang sudah akan diputuskan dan kita nggak bisa apa-apa, dan kita juga nggak akan memberontak pada pemerintah tentu saja ya. Ini mah hanya ya basa-basi busuk lah ya. Cuman pertanyaan terakhir saya, ini apakah pengelolaannya aman, Pak? Kalau bocor nggak gitu? Kalau pajak ini, Mas Guru Gembul, yang saya lihat ini pasti bocor, Mas Guru Gembul. Pasti bocor. Karena yang saya lihat ini antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini sudah dikunci sama Kementerian Keuangan. Jadi saya menemukan mereka itu sangat canggih, Mas Guru Gembul. Tahun 2002 itu lahirlah undang-undang tentang pengadilan pajak. Bulan April tahun 2002. Udah lama, Mas Guru Gembul. Nah, padahal di Undang-Undang Dasar belum ada cantolannya, Mas Guru Gembul. Nah, akhirnya terjadilah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45. Amandemen keempat itu zamannya Amin Rais dan presidennya Megawati, Mas Guru Gembul. Nah, itu amandemen keempat UUD 1945 itu yang itu memasukkan pasal 24 ayat 3. Jadi memasukkan frase dimungkinkan dibentuk badan peradilan lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi anaknya lahir, Undang-Undang Pengadilan Pajak udah lahir duluan, baru dicarikan orang tuanya, Mas Guru Gembul, di Undang-Undang Dasar 45. Nah, terus kalau kita kembali lagi ke konten kita yang beberapa waktu yang lalu, itu Undang-Undang KUP tahun 2007, Mas Guru Gembul, itu kan memasukkan 43 frase diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jadi otomatis Kementerian Keuangan ini sudah berperilaku sebagai seakan-akan legislatif. Pelaksananya adalah Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kemenkeu, pengadilan pajaknya di bawah Kemenkeu, Mas Guru Gembul. Jadi yang menarik di Undang-Undang Pengadilan Pajak itu, pasal 5 ayat 2, itu mengatakan bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak ini pembinaan organisasinya di bawah Departemen Keuangan. Seperti itu, Mas Guru Gembul. Nanti tahun 31 Desember 2026 akan beralih ke MA. Masalahnya kan yang sekarang ini kan masih di bawah Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan, Mas Guru Gembul. Nah, karena ini terjadi semacam otoritarianisme di bidang perpajakan, bocornya akan sangat potensi bocornya akan sangat besar sekali, Mas Guru Gembul. Karena hanya dipegang oleh Kementerian Keuangan saja. Betul, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa DJP itu tidak bisa, Mas Guru Gembul. Harus izin Menteri Keuangan. BPK Bapak bisa ngarang aja, Pak. Bapak ngarang aja bisa, atau ada? Bisa, ada aturannya, Mas Guru Gembul. Bisa di cross check, Mas Guru Gembul. Bahwa apa tadi? Ya sepenuhnya itu di bawah Menteri Keuangan aja. Ya, BPK bisa memeriksa, cuman harus izin Menkeu. Kalau Menkeu nggak izin kan nggak bisa masuk, itu, Mas Guru Gembul. Lah, kok lompat pagar, Pak? Ya, itu kenyataannya di lapangan terjadi seperti itu, Mas Guru Gembul. Makanya kenapa kok Mas Guru Gembul tadi potensi bocornya itu ya saya bilang sangat besar sekali, karena ini tidak ada kontrol, check and balance tidak ada. Siapa yang bisa mengontrol, Mas Guru Gembul? Tidak akan ada yang bisa masuk. Karena cuma satu-satunya itu kan. Betul, Mas Guru Gembul. Itu yang kami kritisi seperti itu, Mas Guru Gembul. Terlalu besar power dari Kementerian Keuangan. Makanya kan ada kemarin kasus 349T, kasus Rafael Alun. Itu kan Rafael Alun kan hanya sekelas ini, Mas Guru Gembul, kepala bagian umum. Iya, Kastri itu eselon 3. Masih kabak umum, belum Kakanwilnya eselon 2, belum Dirjen Pajaknya eselon 1. Seperti itu, Mas Guru Gembul. Jadi memang pajak ini memang harus konsen dari Pak Prabowo. Sebenarnya kemarin lumayan bagus idenya Pak Prabowo di saat visi misinya. Nah, itu kan ada salah satunya adalah membentuk Badan Penerimaan Negara agar memisahkan dari Kementerian Keuangan itu, tapi kan tidak terjadi, Mas Guru Gembul. Kemarin dari kabinet sudah diputuskan tidak terjadi itu. Jadi sekarang
negara kita itu tidak bisa membedakan antara kasir sama bendahara, Mas Guru Gembul. Kasir itu yang terima uang sama bendahara yang pencatat uang, itu jadi satu di Kemenq. Kalau Mas Guru mau tanya potensi bocornya ya sangat besar sekali. Siapa yang mengontrol, Mas Guru Gembul? Mas Guru Gembul punya perusahaan, dicatat-catat sendiri, Iya, terima-terima ya itu. sendiri. Seperti itu, Mas Guru. Jadi ini kalau saya boleh saran, Mas Guru, jadi daripada kita hanya bicara tidak ada solusi, kalau saya bilang solusinya kita harus kembali untuk merenungkan kembali bahwa kita harus bisa membedakan antara negara dan pemerintah, Mas Guru. Betul. Ya, jadi kritik kita itu bukan pada negara, kritik kita ya pada pemerintah. Jadi hikmat kita pada negara termasuk juga adalah ketika kita mengkritik pemerintah, kan begitu ya? Iya, betul, Mas Guru. Jadi kalau kita yang sekarang ini kan dari Gerindra ngomong ke PDIP ngomong lagi bahwa itu adalah ulah dari rezim Jokowi, kan lucu, Mas Guru. Yang penting kita sebagai rakyat kan nggak mau tahu Anda ini sudah digaji oleh pajak rakyat. Kita maunya rakyat itu sejahtera, titik. Iya, caranya seperti itu, Mas Guru Gembul. Ini nggak, Pak, tapi sekali lagi ya, Pak Prabowo berhak dan berwenang untuk bisa langsung mengubah aturan itu lah ya. Oh, bisa, sangat bisa, Mas Guru Gembul. Nanti kalau nggak bisa, nanti kami berserta tim hukum yang berkaitan dengan perpajakan ini bisa memanggil kami, itu bisa kami kasih solusi. Kalau memang orang-orang promosi, Pak. Iklan terselubung ini. Iklan terselubung. Kita sudah bersurat. Kita sudah bersurat, Mas Guru Gembul. Kita sudah bersurat itu, Mas Guru Gembul. Karena terkait pajak ini sangat luar biasa, membingungkan, Mas Guru Gembul. Coba nanti kita lihat lagi. Tadi Mas Guru Gembul menanyakan apakah ada solusi cepat juga. Ada juga, Mas Guru Gembul. Ada di pasal 7 juga. Coba lihat pasal 7 ayat 2, Mas Guru. Pasal 7 ayat 2. Ayat 2. Pasal tadi undang-undang yang sama. Pasal 7 ayat 2. Pasal 7 ini sambil nyari nih. Ya, yang tadi. Oh, yang tadi Bapak itu ya? Ya, undang-undang nggak boleh dibacakan. Ayat berapa, Pak? Pasal 7 ayat 2. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0%. Itu bukan diterapkan atas. Ya, betul. Ekspor barang kena pajak berwujud. Betul. Itu barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Nah, itu apa hubungannya, Pak? Ya, ini seperti Mas Guru. Tadi kan saya sudah kirim juga filenya narasi kami dari ini ya, sektor pertambangan mengenai pajak ya. Nah, itu gini, Mas Guru. Jadi tahun 2020 di Undang-Undang Ciptaker pasal 4A itu mengatakan bahwa batu bara itu yang dulunya bukan barang kena pajak, itu sekarang menjadi barang kena pajak, Mas Guru Gembul. Otomatis kan senang ini. Wah, rakyat senang. Wah, ini tambang sekarang kena PPN. Jadi itu kalau kita ngomong barang kena pajak itu akan bayar PPN, Mas Guru Gembul. Iya. Dan tambang pajaknya gede pasti ya. Pajak tambangnya gede. Masalahnya tambang ini kan diekspor, Mas Guru Gembul. Iya. Sebagian besar kan diekspor. Iya, betul. Karena sebagian besar diekspor, di pasal 7 ayat 2 udah mengatakan pajaknya 0. Iya benar yang tadi ya. Coba saya cek lagi. Saya cek lagi. Mana. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor. Pajak untuk barang kena pajak yang berwujud. Barang tambang kan barang berwujud, bukan barang goib kan, Mas. Berarti mereka malah gratis. PPN-nya 0. Lah, yang tadi apa? Undang-undang yang tentang 2020 Cipta Kerja. Yang dia kejar adalah karena ini menjadi barang kena pajak, akhirnya mereka bisa restitusi PPN, Mas Guru Gembul. Lah, itu per tahunnya bisa 75 triliun. Udah cukup, Mas Guru Gembul. Lah, ini simpulannya adalah berarti yang orang-orang kaya, orang-orang elit tajir melintir itu bebas pajak, yang kita kenaikan pajaknya kena sama kita, yang rakyat fakir miskin itu. Betul, Mas Gembul. Jadi kalau saya kasih solusi singkat, nggak usah rame-rame, Mas Gembul. Udah pajaknya nggak usah naik, ya cuman barang tambang, batu bara, gas alam, terus
nikel, biji besi, lignit, itu dijadikan aja barang ini bukan barang kena pajak lagi, biar mereka nggak bisa restitusi. Udah dapat 75 triliun. Oh gitu ya. Makanya memahami pajak ini memang kompleks sekali yang harus dipelajari Mas Guru Gembul. Makanya kan ya saya ini lingkaran di sekitar Pak Presiden ini seperti apa ngasih narasi, karena tidak sesimpel itu Mas Guru Gembul. Ada banyak peraturan yang harus dipelajari. Itu sesimpel itu. Oke, kita akhiri dulu, tapi Baraya semua, kalau ada yang mau menyanggah silahkan sanggah. Kami juga butuh perspektif lebih dari orang yang lain. Dan sebenarnya kalau mungkin sih dari pihak pemerintah ada ya yang, atau dari siapapun lah ya, ada yang bisa menjelaskan ini, karena ya ternyata gini, sekarang saya geleng-geleng kepala, tapi sementara ini saya masih membuka kemungkinan bahwa apa yang dikatakan Parinto itu salah. Bapak itu provokator ya, saya masih membuka kemungkinan untuk itu. Masalah. Karena kita memang harus mempelajari dan kritis ya terhadap segala sesuatu. Tapi kalau misalkan gitu kan jadi sedih Pak sayanya Pak, yang udah mah pajak bisa naik sampai 15%, ujung-ujungnya yang tukang tambangnya malah gratis. Ya mungkin nanti Mas Guru Gembul, kalau saran saya Mas Guru Gembul, ajak diskusi mungkin di kampus atau tidak masalah Mas Guru Gembul, biar ini ya masyarakat teredukasi, karena kan sangat minim sekali literasi perpajakan ini Mas Guru Gembul. Padahal ini begitu naik itu semua barang-barang akan naik, seperti itu Mas Guru Gembul. Nanti di kampus nanti bisa undang dari sisi pemerintah. Jadi kita tidak saling menyalahkan, kita cari solusi Mas Guru Gembul. Jadi saya kayaknya di dunia pemerintahan Mas Guru Gembul. Oh gitu. Ya sudah. Oke lah, baik Pak, ini saja. Saya juga ini kayaknya udah tembus lebih dari setengah jam di luar ini. Baraya, segitu saja ya. Sekali lagi, pertama kita masih membuka forum diskusi ke depan. Yang keduanya adalah kalau misalkan nanti ada Parinto dan dari pihak pemerintah untuk menjelaskan pajak, saya pikir ini jauh lebih baik lagi. Semoga kita bisa mempertemukannya. Dan yang ketiga, kita tidak punya harapan lain selain Pak Prabowo, karena Pak Prabowo lah di sini yang sangat mungkin dengan otoritasnya untuk bisa untuk bisa mengakali undang-undang pajak yang seperti ini gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya Guru Gembul dan Pak Rinto Mafia Ikan undur diri. Kolom komentar masih sangat terbuka untuk diskusi. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.